Ya, baik, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Zul, ini kalau balik lagi ke akar masalah soal perut gitu kan, dengan regulasi atau payung hukum yang tadi seperti idenya Sudah. sudah, tapi Undang-undangnya sudah. betul. Undang-undang kepolisian ada Pamsakor. Saya tinggal peraturan pemerintah. Menurut Ya, saya itu PP-nya juga ya. sudah ada peraturan Kapolri tentang itu. Kalau enggak mungkin itu ada industri ya. Tidak harus undang-undang lah ya, peraturan perundang-undangan. Sekarang Iya. Pak Thomas bilang ada undang-undang komponen cadangan. Ya, Komcat. Sebenarnya kita ini selaku pembentuk undang sudah banyak mengeluarkan undang-undang ya, bahkan dinilai itu sudah terlalu banyak lah. Tinggal pelaksanaannya bagaimana Jadi dalam kuncinya di pelaksanaan Loh, sebenarnya. iya dong, dan pengawasan tentu kan. Nah, kita sudah mengeluarkan itu, menghadirkan itu, tinggal dilaksanakan. Ya. Sedangkan pelaksanaannya kan eksekutif ini pemerintah. Bagaimana selama ini menjalankan itu undang-undang yang sudah ada. Ada undang-undang ormas ya. Kalau ormas mau macam-macam, bahkan sudah kita kasih kewenangan ya. Apa namanya itu? Asas contrarius actus gitu. Kemendagri sebagai pihak yang mendaftarkan bisa ya, membubarkan. Termasuk apa namanya Kemenkumham juga kalau Ya. badan hukum bisa. Coba. Lalu analisa Anda kenapa Kurang apa? tidak efektif itu implementasinya? Ya itu nanti kita kalau terlalu masuk gitu, atau terlalu jelas tegas kan gak enak. Ini aja kita yang diskusi itu sebenarnya bukan pengambil kebijakan kunci sebenarnya yang Iya, di sini iya, ya kan. iya. Mestinya kan yang hadir, mohon maaf Pak Agreseno, Kapolri atau yang sekarang menjabat lah Iya. supaya kita tahu selama dia menjabat apa yang dilakukan kan. Kalau Pak Agreseno kan sudah ya, mohon maaf Pak Agreseno bukan ini ya. Iya, Ya iya. kan. Terus Pak Thomas staf khusus kan gitu. Mestinya menterinya dong kan gitu. Ya, berarti tidak ada sebenarnya keinginan kuat dari pemerintah saat ini untuk seperti yang Anda inginkan Keinginan tadi. kuat dalam dengan tegas. ucapan ya, itu harus tidak lanjuti dengan kebijakan, dengan kegiatan. Dan kegiatan, Pak Thomas tadi bilang kegiatan, jangan kegiatan itu pikirannya proyek. Selama ini kegiatan itu proyek, ngabisin anggaran, yang penting anggaran habis, yang penting terserap-serap lah gitu. Iya. Tapi outputnya, outcome-nya apa kan nggak pernah kita evaluasi juga. Ya, Ya. atau memang sengaja kondisi ini dipelihara untuk kepentingan tadi, pendekatannya proyek aja begitu. Ya mungkin bisa jadi seperti itu ya kan. Makanya saya bilang itu tidak hanya preman yang berbaju ormas berperilaku preman, tapi ada juga kan aparat yang aparat negara, aparat Ya. pemerintah Jadi dalam hal ini siapa yang lebih Kita- preman sebenarnya? ya menurut saya sih apa ya itu kalau tadi Pak siapa namanya Bang Wilson. Wilson bilang itu karena negara dulu lah, aparat negara dulu lah, itu yang harus kita apa namanya kita memberikan contoh, termasuk saya mungkin ya sebagai pembentuk undang-undangan begitu ya kan. Misalnya kalau saya ngobrol-ngobrol begini tuh, ada tukang palak katanya. Selama ini yang jadi tukang palak kan tidak hanya preman ya kan. Tapi Ya aparat negara, aparat pemerintah juga ada, anggota DPR juga ada yang jadi tukang palak aduh gitu. Itunya harus dibersihkan dulu kata. iya, tapi Bung kan apa Doni kata itu. Pak Zul tadi tidak membuat Termasuk ormas. pengacara juga ada ya kan. Betul, tapi jangan sampai gara-gara melihat aparat kita yang belum bersih-bersih amat membuat ormas itu kemudian melegitimasi dirinya untuk melakukan yang lebih dari ormas apa preman begitu loh, Bang. Bukan, kalau saya kan berbicara di tataran yang isu-isu yang beredar. Isu-isu beredar itu adalah bubar-bubar. Ya, makanya saya mempunyai catatan pinggir adalah semua lembaga dan lainnya, semua punya titik lemahnya, korupsi dan lainnya. Kenapa kita tidak berteriak bubar? Mereka ini cuma berapa? 7.500.000 dibanding Pertamina. Kalau kita mau fair, Ya. oleh karenanya ini kan anak bangsa juga. Kenapa sih kita menjustifikasi preman-preman? Padahal urusan perut loh. Betul. Makanya jangan kita bertindak kepada sebabnya. Akibatnya apa? Kemiskinan, Ya. pendidikan. Itu yang harus dibicarakan. Saya lihat anggota DPR juga petinggi-petinggi yang kita hormati untuk bekerja untuk tentang rakyat tidak berbicara itu. Yang ada diintimidasi. Preman bubar. Itu yang harus dicatat. Makanya saya bilang pengacara, polisi punya catatan hitam itu ada. Anda diperas oleh aparat sering? Bukan, kita pengacara. Tidak, maksud saya dari pengalaman Anda mendampingi Pengalaman ormas. saya begini, saya punya catatan. Semua lembaga negara ada oknum yang korupsi. Maka kita bicara oknum. Betul. Kalau kita bicara lembaga berarti kita merusak lembaga kita. Iya. Kan begitu. Di dalam organisasi juga ada oknum. Oleh karenanya jangan menjustifikasi. Betul. Tapi Itu. pengalaman Anda di dalam boleh dong, pengacara juga ditangkap, Iya. gratifikasi. Kita semua tidak bersih-bersih amat. Iya, tapi kan saya mau tahu juga pengalaman Anda di lapangan. Ini kan kita mau Ya. bersih-bersih nih ceritanya, Ya. semua harus bersih-bersih. Boleh. Ada nggak selama ini intimidasi atau aparat yang melakukan tindakan memeras ormas sehingga Anda dipakai sebenarnya? Sebenarnya begini, kalau Bapak mau lihat, yang tadi saya bilang,
Kalau penegakan hukumnya terletak ada di kriminalisasi, disitulah hadir ruang-ruang non negara. Itu Bapak harus catat itu. Kalau masyarakat merasa adil, ya pakai polisi saja. Oke, karena tidak adil. Karena tidak ada keadilan, ruang-ruang non negara itu hadir. Kenapa tidak adil menurut Anda? Apakah aparat Sekarang tidak bisa begini, bekerja? saya contohkan kepada case saya. Harusnya kan melalui penetapan eksekusi. Kenapa dia minta surat pribadi ketua pengadilan? Itu kan sudah menjolimi ahli waris. Ya, Itu kan tidak keadilan. Ruang-ruang itulah hadir, ya. non negara. Tapi kan kita menyalahkan, karena kita lihat sebabnya. Ya. Akibatnya kita nggak lihat. Sekarang kami disalahkan semua kan. Tapi kami cool down. Ya, serahkan kepada proses hukum kan? Iya, Oke. kan gitu. Ya. Kami berasumsi bahwa ini adalah keperdataan. Mm. Tapi kalau atensi ya selesai kita. Oke. Nah, dalam hal ini Anda akan mengikuti semua proses hukum. Ya, Oke. Ya kan selesai kan, tinggal dibuktikan semua di pengadilan. menempuh jalur hukum. Tapi kami bukan kepada aset negara, tapi oknum. Organisasi ada oknum. Di dalam setiap kementerian lembaga ada oknum. Ya, ya. Ya kan? Oleh karenanya menurut saya jangan kita selalu menjustifikasi. Oke. Ya, Itu loh. baik. Jenderal, Preman-preman ini itu saya nggak menarik terlalu tadi suka. kata Pak Zul, harusnya aparat lebih tegas lagi. Kenapa Kapolri dan jajarannya sekarang sebenarnya gampang kan? Punya kewenangan, punya alat ya kan, punya pasukan. Udah selesai Pak sebenarnya. Iya, akar masalahnya kan belum pernah tersentuh. Ya betul. Jadi bukan menyembuhkan. Betul. Jadi mengurangi rasa sakit, nanti sakit lagi. Korban Ya. doang. Jadi seperti tadi Pak Thomas katakan. Hulunya ya. Iya. Berarti sebenarnya bukan tugas polisi kalau sekarang ini kan? Masuk polisi, Binmas kan ada. Iya. Binmas ada, dia bisa memberikan arahan bagaimana tugas sebenarnya. Saya bayangkan misalnya pengamanan sepak bola. Kasus Kanjuruhan dulu di Malang. Siapa yang seharusnya berada pada ring 1 di dekat lapangan sepak bola? Harusnya satpam. Gitu loh. Berapa satpam butuhkan? Mau 1.000? Kalau ada lembaganya sendiri, Pak Zul tadi, ini makanya saya butuh undang-undang seperti di Jepang ada undang-undang tentang private security company. Di samping kepolisian juga ada Nggak cukup undang-undangnya. dengan PP aja itu. Nggak bisa, karena ini bukan di bawah Polri. Jangan sampai ini struktur di bawah Polri. Ini harus di luar Polri, tapi membantu Polri. Sama dengan Polsus, Kepolisian Khusus, dan PPNS. di Nggak situ. tarik-menarik nanti, kuat-kuatan. Loh, ini lembaga yang besar yang bisa menampung katakanlah dari orang-orang tadi yang preman-preman Ya, atau tadi komponen masyarakat menjadi lah ya. laman kerja baru. Core business security ini kan banyak dari rekan-rekan TNI dan Polri. Jadi Purnawira nanti menjadi supervisor, membantu pemerintah. Purnawira TNI Polri menjadi supervisor. Ya, Saya ya. sudah hitung waktu pegadaian waktu itu. Oke, Ya. apa nggak kebanyakan tuh nanti undang-undang baru misalnya? Anda kan tadi mengatakan sudah cukup yang ada sekarang. Saya setuju dengan Pak Aguresan itu gini, kita ini setiap ada masalah cari dulu apa Akar masalahnya. Ini yang cari itu kan riset lah gitu. Kita ini lemah di situ ya, Bang Wilson. Ya, lemah. Ketika ada masalah itu umumnya kita ini dan itu sering berulang itu selalu siapa yang harus disalahkan nih? Ya, Ya, betul. siapa yang segera tidak ingin tanggung jawab nih? Nah, ini gitu. Kalau nggak ketemu akar masalahnya, cari kami hitam begitu. Sebenarnya ketemu lah, wong kita ini scholar semua ya kan. Kita ini kan bukan apa namanya, quote on quote bukan preman gitu. Betul, Kita iya, orang iya. sekolahan, jebolan perguruan tinggi, tahu lah. Betul. Tapi dilakukan apa tidak? Nah, saya nggak tahu kenapa nggak mau melakukan kan gitu. Oke, saya harus tanya ke Pak Thomas juga ya. Pak Thomas, ini kan perlu langkah konkret yang paling tidak kalau kita bicara bahwa masyarakat lagi menunggu nih. Pemerintah atau negara harus hadir. Ada yang bikin undang-undang ya kan, ada yang ketertiban masyarakat ya kan, ada komponen masyarakat yang bisa dibina. Tapi menurut Anda sekarang kita harus seperti apa nih, Pak Thomas? Mas Doni, kalau seperti tadi saya pikir sudah kita bahas ya, dan beberapa teman saya pikir sepakat, kata kuncinya itu kita lakukan pendampingan, kita lakukan pembinaan. Manfaatkan seluruh potensi yang ada pada negara, terutama dalam konteks ini pemerintah, entah Kementerian Dalam Negeri, termasuk kami juga sendiri dalam konteks Kementerian Hak Asasi Manusia, sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Jadi kalau tadi mungkin Pak Zulfikar menganggap misalnya ini pendekatannya seakan-akan proyek, saya pikir juga tidak sepenuhnya demikian. Kenapa? Karena yang konteks penguatan hak asasi manusia itu memang sendiri kita sadari betul untuk menjadi
salah satu bentuk pendampingan atau bentuk pembinaan terhadap ormas-ormas yang dianggap memang selama ini meresahkan. Jadi itu secara sangat serius kita garap gitu, Mas Doni, Ya. itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Nah, kalau menurut Anda sendiri indikator sukses tidaknya itu apa ciri-cirinya dan kita harus menunggu berapa lama lagi prosesnya, Pak Thomas? Nah, kalau bicara dalam konteks itu tentu kita tidak sedang berbicara seakan kerja bim salah bim begitu sehari 2 hari atau Ya. kita bicara mengenai periode waktu tertentu gitu Mas Doni. Tetapi Oke. saya pikir kita mulai kan begitu. Kita mulai daripada kita berdebat dalam konteks jadi gini, pendekatan penegakan hukumnya simultan berjalan karena itu tuh juga sudah menjadi concern kita bersama. Seperti itu tadi sudah Pak Wilson sampaikan. Ya. Oknum yang memang dianggap melakukan pelanggaran hukum ya ditindak secara Oke. hukum. Ya. Dalam arti yang lain secara simultan juga dilakukan pendampingan atau pembinaan terhadap ormas-ormas ini gitu. Ya. Outputnya apa? Bagaimana ormas-ormas ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Iya, Tadi setuju. saya menarik apa yang disampaikan oleh harapan masyarakat tadi. Jadi mungkin memang ormas dalam arti tertentu sampai saat ini mereka tidak merasakan ada dampak atau manfaat positifnya. Iya, Meskipun ada juga ormas-ormas yang memang memberi dampak positif terhadap masyarakat. Nah inilah Oke. yang kita arahkan sebenarnya. Toh mereka, saya sepakat dengan kata Pak Wilson, mereka adalah anak-anak bangsa ini juga. Ya. Jadi kita libatkan untuk sesuatu yang positif dalam konteks pembangunan bangsa ini. Saya Baik. pikir kira-kira begitu, Mas. Baik, Pak Thomas, terima kasih. Saya harus akhiri diskusi kita malam ini, Bapak-bapak. Cepat kali. Iya, cepat kali. Tapi yang lebih perlu cepat lagi adalah keterlibatan kita semua untuk Ya. membuat diskusi kita malam ini bukan sekedar wacana di media, tetapi juga masyarakat merasakan manfaatnya. Pak Zul, terima kasih. Terima kasih, Ya, Bung Doni. ditunggu mengawal pemerintah biar lebih Siap, tegas siap. lagi, ya kan? Kawal dan pastikan. Siap, Jenderal Ugro, terima kasih Terima kasih, sudah Mas. tetap kritis, dan Bang Wilson terima kasih ya, tetap semangat lakukan pembinaan hal positif ya. Terima kasih semuanya, dan pemirsa terima kasih sudah bersama kami dalam program Merah Putih. Sampai jumpa di edisi yang akan datang. Saya Doni The Geyser berterima kasih. Salam Nusantara, merdeka. Merdeka.